Mana sih tadi kita pengen lihat gambar-gambar itu deh. Betul. Gambar-gambar yang katanya bisa ngetes itulah level stres, Iya. tingkat kejiwaan. Tadi juga Nana kesini juga panik ya, Nana? Iya, aku lagi sebel. Kenapa sih, Nak? Lagi stres belakangan ini. Aku ditinggal terus. Oh, itu curhat sih itu, Nah, bukan stres. Aku ditinggal terus ke luar kota gitu. Oh gitu, bukan tambah agenda panjang enggak ya? bukan. Jadi itu Ditinggal bikin terus. Nana stres ya? Aku ditinggal terus sama suam-suamkuku alias suami Oh, gitu. gitu. Jadi stres dah, Oke. pusing kepala. Tenang, Nah, kalau masalah stres pusing jangan dibawa Apa? lebih parah lagi. Jangan dipendem ya? Betul, jangan dipendem, jangan dipikirin lebih dalam lagi karena Oke. bisa memacu stres dan akhirnya timbul ke gangguan jiwa kronis. Tenang. Ah, Saya punya- serius bisa gangguan jiwa? Nah, itu harus hati-hati juga, ya. Nah, nanti saya akan undang salah seorang teman saya yang tentunya juga bisa membantu mungkin menyembuhkan atau memberikan solusi untuk Ya. Nana yang stres sekarang dan juga mungkin pemirsa di rumah yang stres sekarang tinggal di ibu kota Jakarta dengan hiruk pikuknya, kemacetan dan segala macam yang ada di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Kita juga punya solusinya. Nanti Nah, saya telepon dulu sebentar, Nak. Berarti hari ini sambil Reza telepon, hari ini adalah temanya mengenai kesehatan jiwa pemirsa ya. Bagaimana kita membuat jiwa ini menjadi lebih sehat. Karena kalau misalnya dari yang kecil-kecil lama-lama itu dia bisa depresi, bisa stres. Halo. Halo, Mbak Marina. Mbak Marina, lagi di mana nih? Oh, deket ruang intermezzo ya? Aku namanya Marina ya, iya ya. Temanku stres nih, Mbak. Iya, Temanku stres karena banget. ditinggal. Selalu ditinggal pergi. Padahal kayaknya agendanya panjang banget itu di handphonenya. Ternyata, oh oke. Mau ke sini ya? Oke. 2 menit ya, saya tunggu ya 2 menit. Oke, 2 menit terbang emang Mbak Marina 2 menit ke sini. Oke, Mbak Marina, saya tunggu di rumahnya intermezzo. Terima kasih. Nah, 2 menit, Nak. 2 menit ya? Ya. Oke, sambil menunggu 2 menit Mbak Marina datang, kita lihat dulu yang berikut ini tetap di intermezzo. Banyak Banyak info, info, nggak nggak bikin bikin kepo. kepo. Nah, cepet ya 2 menit. 2 menit. Tuh, langsung datang. Mbak Marina, tepuk Hai, tangan buat Mbak Mbak Marina Marina. Siregar selaku psikolog ya. Oke. Mbak Marina, nih Nana udah stres-stres mulu dari tadi marah-marah. Aku boleh panik curhat ya banget. nih? Boleh dong. Curhat ya. Jadi kalau misalnya kita lagi yang namanya ada, jangan bilang stres dulu kali ya, mulai ada gangguan unek-unek pikiran, itu salah satu solusinya memang bisa dengan cara cerita atau curhat gitu Mbak Marina? Salah satunya bisa dengan curhat atau cerita atau mungkin ngelakuin hobi yang disukai Iya. atau nggak ketemu dengan teman-teman gitu ya, tergantung sih. Nah, Mbak Nana Oke. sukanya gitu. Mbak Marina, apakah memang anak-anak ini masuk dalam kategori stres karena dia udah mulai marah-marah, begitu udah sibuk kesana kesini nggak ketemu solusi, itu menjadi salah satu ciri tanda-tanda orang stres kah? Iya, bisa jadi ya. Kayak Mbak Nana tadi udah mulai menunjukkan perubahan tingkah laku, misalnya yang tadinya tenang-tenang aja, terus jadi suka marah-marah. Terus apalagi mungkin kalau ada orang yang jadi menarik diri atau gimana, itu bisa jadi tanda-tanda stres juga. Oke, kalau kita bahas mengenai namanya kesehatan jiwa, atau kalau misalnya stres berarti bukan sehat jiwanya tapi terganggu jiwanya, betul ya Mbak Marina. Nah mungkin banyak sekali pemirsa yang ada di rumah atau orang-orang di sekitar menganggap kalau orang-orang yang terganggu jiwanya ini adalah orang-orang yang mohon maaf dikatakan gila. Padahal sebenarnya bukan seperti itu ya Mbak Marina. Iya, sebenarnya bukan seperti itu. bener banget yang dibilang Mbak Nana. Sebenarnya yang terganggu bukan jiwanya, Apanya? tapi sebenarnya ada gangguan aja di otak. Gangguan di otak itu bisa dibilang sakitkah atau apa ya istilahnya ya Za ya? Terlalu banyak beban pikiran atau mungkin ada saraf-saraf yang terganggu, itu nyambungnya kemana? Jadi sebenarnya ada gangguan di otak ya yang menyebabkan perubahan tingkah laku, kemudian perubahan perasaan juga. Tuh, jadi emosinya jadi lebih fluktuatif atau mungkin jadi lebih low gitu ya. Atau mungkin perubahan tingkah laku yang akhirnya bikin dia berperilaku aneh atau apa. Nah, makanya hal itu bikin orang kalau ngelihat yang aneh-aneh sedikit langsung dibilangnya dijauhin atau apa. Nah, ini ngomong-ngomong dijauhin ya Za, banyak mungkin. Nah, ini dia nih contohnya nih, baru mau ngomong udah keluar nih videonya, di mana biaya pengobatan orang gila jadi tanggungan pemerintah, karena memang banyak di daerah gitu, karena mungkin ada anggota keluarga yang si anak atau mungkin anggota keluarga lainnya yang mohon maaf terganggu jiwanya, akhirnya dikurung, dipasung, semakin menggila
gila lah itu pikiran dan Iya, otaknya. Betul. karena Nah, ini nggak- seperti yang tadi disampaikan bahwa Mbak Marina ada setidaknya 18.800 Iya. orang masih dipasung di Indonesia. Ya ini karena nggak diobatin ya Mas ya. Oke. Heeh, Nah, karena nggak- hal ini apakah memang masyarakat Indonesia ternyata masih kurangnya edukasi terhadap salah satu penyakit yang bisa dikatakan skizofrenia begitu atau gangguan jiwa. Nah, ini juga ada nih, gangguan jiwa bisa terjadi karena faktor keturunan. Bisa genetik. Iya, Bisa. meningkatkan faktor risiko ya. Oh. Karena secara kalau genetik udah ada, faktor risikonya jadi meningkat. Nah ini, bocah karena gangguan jiwa karena terlalu banyak dikasih. ikut les, ditanya apapun jawabnya angka. Oh iya, aku pernah baca. Pernah dapetin Pernah kasus baca. kayak gini nggak? Kalau dapet kasus kayak gini belum pernah. Oke. Heeh. Tapi itu Kasihan. bisa terjadi terhadap anak-anak Bisa. Indonesia yang sekarang masuknya jam 5 subuh, pulangnya jam 7 malam. Pakai les Pak. Betul. Sabtu Minggu ada les lagi. Makanya. Kasihan ya kayak gitu. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang edukasi, begitu untuk masyarakat Indonesia, apakah masyarakat Indonesia masih kurang adanya edukasi terhadap skizofrenia atau bisa kita sebut dengan gangguan jiwa kronis begitu ya? Gangguan jiwa berat, iya Gangguan betul. jiwa berat. Benar, kita masih kurang edukasi banget sampai akhirnya orang-orang dengan skizofrenia ini akhirnya tidak tertangani gitu, tidak mau dibawa berobat atau mungkin salah dibawa ya, akhirnya malah dibawa ke dukun Betul. atau Iya, ke alternatif. alternatif. Padahal sebetulnya harusnya medis aja dulu terlebih dahulu. iya sebaiknya ke medis aja terlebih dahulu. Oke, Mbak mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah sebenarnya skizofrenia itu apa sih sebutannya? Mungkin banyak yang masyarakat di rumah juga masih belum jelas gitu. Banyak yang bilang, ini orang gila saja. Sebenarnya itu justru membuat orang-orang yang mengalami gangguan itu lebih tidak suka begitu disebut seperti Iya. itu ya. Ya, jadi sebenarnya udah banyak ya stigma buat orang dengan skizofrenia sampai akhirnya mereka dibilangnya orang gila gitu. Padahal sebenarnya skizofrenia ini adalah gangguan yang di otak ya, gangguan di otak yang menyebabkan perubahan tingkah laku, kemudian juga perubahan pada perasaan. Seperti dan yang tadi Mbak sampaikan kayak misalnya stres kayak gitu, mulai stres terus mulai mengurung diri begitu ya. kalau skizofrenia lebih parah lagi dari Lebih parah itu. lagi, Mbak? Iya, Misalnya? misalnya kalau skizofrenia itu sudah sampai mengalami gangguan kontak dengan realita. Aduh, Ya. ini kita tahan dulu Mbak Oke. Marina, kita mau lihat dulu informasi selanjutnya ini pemirsa Ya. di mana kita ke Ponorogo sekarang ya. Informasi yang satu ini ada desa ya, di mana di dalam desa itu ada banyak sekali masyarakat yang keterbelakangan mental. Nah, seperti apa kondisi desa di Ponorogo ini kita lihat sama-sama ini dia. Ini dia pemirsa, di Ponorogo terdapat desa keterbelakangan mental yang sangat memprihatinkan. Karena di desa ini hampir semua warganya menderita gangguan kejiwaan. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkat stres yang meningkat karena kebutuhan hidup di desa ini memang sangatlah minim. Sehingga mengakibatkan kurangnya asupan gizi pada warga desa Karangpatihan. Inilah yang memungkinkan setiap warganya memiliki kebutuhan yang khusus sehingga desa ini dijuluki dengan desa keterbelakangan mental. Jatuhnya itu kalau dia. melihat seperti itu jadi kayak menular nggak sih, Za? Betul. Karena masyarakat kan di situ. Bener, bisa menular Iya nggak nggak sih Mbak? Sebenarnya kalau skizofrenia sendiri atau gangguan-gangguan seperti itu kita lihatnya selalu biopsikososial. Oke. Secara biologis gimana, secara psikologis gimana, secara sosial gimana. Betul. Itu. Jadi kayak kalau secara biologis kita lihat kerentanannya secara genetik gimana. Kalau secara psikologis kita lihat kemampuan pribadi masing-masing untuk mengatasi stres gimana. Sementara ya kalau yang tadi dicontoh tadi ya, secara sosial gimana. Misalnya ada masalah kemiskinan. Ya, itu bisa menjadi salah satu Itu kendala. bisa Ini ada jadi. satu pertanyaan, tapi jangan dijawab dulu, Oke. Mbak Marina. Kalau misalnya kita ada di, mohon maaf, di lingkungan orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan, ada Iya. kemungkinankah kita ikut tertular? Tapi nanti dijawab ya. Oke, Nanti sip. kita jawabnya pemirsa, kita iklan dulu. Dan apa yang dialami oleh orang-orang yang mengalami skizofrenia, usai jeda berikut ini akan kita tanya langsung sama Mbak Marina ya. Tetap di Intermezzo, banyak info, Nggak bikin kepo. Sudah lupakan segala cerita antara kita. Ku tak mungkin, ku tak mungkin, ku tak mungkin kau terluka.